Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Tribayu Haji dengan nomor induk mahasiswa 2019-2106666. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Safe Deposit Box. Jadi pengertian Safe Deposit Box sendiri adalah Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan untuk barang-barang berharga atau dokumen berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan serta dapat memberikan rasa aman bagi penggunanya. Jadi untuk barang-barang yang disimpan di dalam Safe Deposit Box ini adalah barang yang memiliki nilai tinggi dan pemiliknya ini merasa tidak aman jika menyimpan barang tersebut di rumahnya. Jadi barang-barang yang disimpan di dalam Safe Deposit Box ini biasanya dilengkapi dan diasuransikan dengan premi yang relatif murah. Mungkin contoh gambaran sedikit tentang Safe Deposit Box ini ketika Anda pernah melihat suatu film yang menampilkan ruang penyimpanan yang di dalamnya hanya berisi susunan kotak tinggi yang menjulang bersaf-saf dengan ukuran sama, di mana untuk menuju ruang tersebut harus melalui lorong-lorong, berliku, dan sunyi dengan penjagaan super ketat sehingga terkesan sangat rahasia. Mungkin itu gambaran ruang penyimpanan yang akrab disebut dengan istilah Safe Deposit Box. Kemudian kegunaan Safe Deposit Box. Yang pertama, kegunaan Safe Deposit Box ini adalah barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih aman. Kemudian penyimpanan barang-barang berharga itu lebih aman apabila disimpan dalam Safe Deposit Box suatu bank. Kemudian barang-barang disimpan dalam box tersendiri, kunci boxnya penyimpan masing-masing, sedang master key kunci utamanya dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpanannya lebih aman. Kemudian penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu diambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa Safe Deposit Box. Yang terakhir, Safe Deposit Box ini merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut. Nah, secara umum seperti dijelaskan sebelumnya, kegunaan atau manfaat dari Safe Deposit Box ini adalah untuk menyimpan surat-surat dan benda berharga. Nah, jadi surat-surat atau dokumen penting dan berharga yang bisa disimpan Safe Deposit Box ini biasanya berwujud antara lain seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Nah, sementara itu wujud barang atau benda berharga yang bisa Anda simpan di Safe Deposit Box ini antara lain seperti emas, mutiara, berlian, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, perlu juga diketahui bahwa dalam penggunaan Safe Deposit Box ini terdapat peraturan di mana ada larangan menyimpan barang-barang seperti narkotika dan sejenisnya, atau bahan yang mudah meledak dan larangan lainnya. Seperti itu. Kemudian next, mekanisme Safe Deposit Box. Nah, jadi sebelum menjelaskan tentang mekanisme Safe Deposit Box, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menyewa Safe Deposit Box. Jadi syaratnya menyewa Safe Deposit Box ini sebagai layanan yang menawarkan keamanan penyimpanan aset penting dan berharga yang dimiliki masyarakat, siapapun bisa memanfaatkan layanan ini dengan cara menyewanya. Jadi setiap lembaga yang menyediakan layanan Safe Deposit Box ini tentu memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Namun secara umum tidak jauh beda bagaimana dan apa saja persyaratannya. Jadi yang pertama, penyewa ini harus menjadi nasabah sehingga wajib membuka rekening tabungan di bank terkait. Kemudian mengisi formulir disertai dengan dokumen identitas diri biasanya berupa KTP. Kemudian membayar biaya materai, membayar biaya sewa Safe Deposit Box per tahun yang nominalnya ini tergantung pada ukuran kotak. Jadi penyewaan Safe Deposit Box ini umumnya tidak hanya satu ukuran, tetapi ada beberapa ukuran mulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, jadi perbedaan ukuran ini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya biaya sewa. Semakin besar ukuran Safe Deposit Box yang disewa, tentu biaya sewanya juga akan tinggi. Jadi kemudian membayar biaya administrasi dan jaminan kunci yang besarannya tergantung pada kebijakan bank masing-masing.
Nah, artinya apa? Artinya biaya jaminan kunci ini antara bank yang satu dengan yang lainnya itu beda. Jadi, biaya jaminan kunci ini diperlukan sebagai langkah antisipasi jika penyewa kehilangan kunci. Jadi sehingga pihak bank akan membuatkan kunci baru atau jika terpaksa dilakukan pembongkaran terhadap safe deposit box yang disewa, maka biasanya dibebankan dari biaya jaminan kunci tersebut. Nah, apabila terjadi pembongkaran safe deposit box ini, pihak bank akan melibatkan notaris dan juga pihak kepolisian. Untuk proses dan mekanisme penyewaan safe deposit box di bank sendiri sebenarnya tidak butuh durasi waktu yang lama. Jadi mungkin hanya sekitar 30 menit hingga 1 jam saja. Setelah perjanjian sewa safe deposit box disepakati, kemudian pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci dan kartu identitas untuk masuk ke ruang penyimpanan kepada penyewa. Nah, dalam penyewaan safe deposit box ini ternyata penyewa berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik ahli waris ataupun orang yang dipercaya guna untuk mengakses kotak penyimpanan tersebut. Itulah sebabnya pihak bank memberikan 2 buah kunci kepada penyewa. Kemudian cara atau mekanisme dalam safe deposit box. Jadi untuk mengakses atau membuka safe deposit box ada beberapa mekanisme tersendiri. Yang pertama, datang ke bank terkait, kemudian tunjukkan kartu identitas pada petugas yang khusus melayani safe deposit box. Kemudian Anda akan diantar oleh petugas menuju ruang di mana safe deposit box yang disewa. Ruang penyimpanan safe deposit box biasanya terletak di bagian dalam, sehingga jangan heran apabila Anda harus melalui banyak pintu dan lorong untuk bisa sampai ke ruang penyimpanan tersebut. Setelah itu, setelah sampai pada ruang penyimpanan safe deposit box yang dituju, petugas akan membuka kunci. Untuk layanan safe deposit box ini, bank umumnya menerapkan sistem keamanan ganda. Artinya apa? Artinya untuk membuka kotak penyimpanan dibutuhkan kunci dari yang dipegang oleh bank dan juga penyewa. Nah, setelah petugas bank membuka kunci, kemudian Anda akan ditinggalkan sendiri di ruang tersebut. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dari aset yang disimpan oleh penyewa. Nah, kini Anda bisa membuka safe deposit box dengan kunci yang Anda pegang dan mulai menyimpan aset yang ingin disimpan di kotak tersebut. Jika telah selesai, Anda bisa mengunci kembali safe deposit box dan memberitahukan petugas bahwa Anda telah selesai. Selanjutnya petugas akan kembali dan mengunci kotak penyimpanan bagian luar, kemudian pengantar Anda keluar dari penyimpanan tersebut. Dan tidak lupa Anda akan diminta untuk mengisi semacam buku kunjungan sebagai bagian dari tindakan preventif layanan safe deposit box tersebut. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randityo Putra Andriono dengan NIM 2019-210-692. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang yang pertama ada materi langkah-langkah untuk menyewa safe deposit box. Yang pertama kita lakukan adalah kita menjumpai teller dan mengutarakan niat kita, apa maksud kedatangan kita. Setelah itu kita mengisi surat permohonan safe deposit box tersebut. Kemudian kita mengisi surat kuasa atas sewa safe deposit box tersebut. Selanjutnya kita mengisi perjanjian sewa menyewa safe deposit box tersebut kepada bank konvensional yang kita datangi. Kemudian kita menandatanganinya dengan arti setuju bahwa kita akan menyewa safe deposit box tersebut. Setelah itu kita mengisi kartu izin masuk ruangan safe deposit box tersebut pada bank konvensional yang kita datangi. Dan yang terakhir, jika kita ingin berhenti untuk menyewa, maka kita mengisi permohonan penghentian safe deposit tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan safe deposit box. Jadi keuntungan yang pertama ada bagi bank, yaitu dengan biaya sewa, uang jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Dengan membuka jasa safe deposit box akan mendapatkan imbal jasa sebagai keuntungan dari biaya sewa. Uang setoran jaminan yang mengendap dan pelayanan nasabah
biaya sewa tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu yang dibayar biaya per tahun. Jadi setoran jaminan merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang atau box dibongkar. Tetapi jika tidak terjadi masalah, maka apabila safe deposit box tidak diperpanjang, setoran jaminan akan diambil kembali. Yang kedua, ada keuntungan bagi nasabah, yaitu yang pertama keuntungannya menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Jadi karena pihak bank kita tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang ditentukan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah disetujui dengan pihak bank dengan surat persetujuan tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, keamanan barang terjamin. Hal ini disebabkan oleh peralatan keamanan canggih. Jadi kita sebagai nasabah tidak perlu khawatir atas kecanggihan teknologi di bank yang sekarang ini, karena teknologi sudah semakin canggih. Kemudian saya akan membahas tentang contoh safe deposit box. Jadi contoh safe deposit box meliputi penerimaan uang sewa tahunan, penerimaan uang jaminan, kunci safe deposit box. Pembatalan atau berakhirnya sewa SDB atau safe deposit box untuk menerima uang sewa dapat dibuka dalam rekening sewa SDB atau safe deposit box yang diterima di muka, yang akan dibuka sebagai pos hutang. Secara berangsur-angsur akan dialokasikan menjadi pendapatan bank ke dalam laporan laba rugi. Di samping penerimaan sewa, bank juga menerima uang jaminan kunci SDB atas penyerahan kunci kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena pengingat peralatan SDB hanya dilakukan dibuka dengan kunci nasabah dan kunci nasabah lengkap. Bila nasabah kehilangan kunci atau nasabah menghilangkan kunci tersebut, maka SDB harus dibuka paksa dan akan mengakibatkan kerugian sebagian bank karena harus mengganti dengan peralatan yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif deposit box pada Bank Mandiri. Jadi ini adalah contoh tarif pada deposit box Bank Mandiri. Ini ada tipe 1, yaitu tipe ukuran 3x5x24. Kemudian tarif sewa 6 bulan dengan jumlah Rp75.000. Jika 12 bulan, total biaya Rp100.000, kemudian jaminan kunci Rp500.000. Kemudian tipe 2, ada tipe ukuran 5x5x25 dengan tarif sewa Rp110.000 jika 6 bulan. Dan jika 12 bulan, maka tarif sewa tersebut naik sehingga menjadi Rp200.000. Kemudian jaminan kuncinya yaitu sama sebesar Rp500.000. Kemudian tipe ketiga ada 3x10x24 dengan tarif sewa Rp160.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan. Itu tarif sewa mencapai Rp250.000 serta jaminan kunci berjumlah sama yaitu Rp500.000 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Lukman dengan NIM 076. Di sini akan menjelaskan tentang pada saat penerimaan sewa. Yang pertama contohnya yaitu Tuan Yuwono datang hendak menyewa SDB yang dimiliki oleh Bank Omega Jakarta dengan sewa ruang ditetapkan sebesar Rp60.000 per tahun. Uang jaminan sebesar Rp75.000 setahun yang dapat dikembalikan bila nasabah mengembalikan kunci SDB dengan utuh. Seluruh pembayaran dilakukan atas beban rekening giro Tuan Yuwono. Pada saat penutupan sewa, Bank Omega Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Yang keterangannya pertama, giro rekening Tuan Yuwono didebet 135.
Yang kedua, sewa SDB yang diterima di muka, kredit 60.000. Ketiga, setoran jaminan kunci SDB, yaitu pada kredit yang berjumlah nominal 75.000. Selanjutnya, setiap bulan rekening sewa SDB yang diterima di muka akan dialokasikan ke dalam rekening pendapatan. Pada bulan pertama tanggal sewa akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut, yang berketerangan di bawah: sewa SDB yang diterima di muka didebet dengan nominal 5.000. Sedangkan yang kedua, pendapatan sewa SDB dikredit dengan nominal 5.000. Kemudian kunci yang dihilangkan oleh nasabah. Contohnya, apabila seorang penyewa SDB yang telah membayar uang jaminan kunci SDB sebesar 80.000 datang kepada Bank Omega Jakarta dan menyatakan telah menghilangkan kunci SDB setelah menggunakan jasa SDB selama 6 bulan dengan sewa 70.000 setahun, ia memutuskan untuk tetap memperpanjang SDB setahun lagi, tetapi menghendaki volume yang lebih besar dengan beban sewa sebesar 100.000 per tahun dengan uang jumlah jaminan Rp 120.000 oleh Bank Omega Jakarta, diminta untuk menyetorkan kembali uang jaminan SDB dengan jumlah yang sama yang dilakukan secara tunai. Bank Omega Jakarta akan membukukan transaksi ini dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu ayat jurnalnya yang pertama berketerangan kas. Kasnya didebet dengan nominal Rp185.000. Yang kedua, setoran jaminan kunci bernominal Rp80.000. Yang ketiga, setor jaminan kunci SDB baru Rp120.000. Keempat, inventaris kantor SDB Rp80.000. Kelima, sewa SDB yang diterima di muka Rp65.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.